Dari soal yang diberikan, maka didapatkan tabel investasi, yaitu pertama alat texturizer, yaitu 1 unit, yang harganya 600.000. Yang kedua adalah mesin penggiling 1 unit, harga satuannya 500.000. Dan seller 1 unit, yaitu 125.000. Kemudian ada timbangan 1 unit, harganya Rp100.000. Dan instalasi listrik 1 unit, harganya Rp800.000. Maka ditotalkan tabel investasi Rp2.125.000. Yang kedua, biaya operasional. Pertama, tabel biaya tetap, yaitu pertama penyusutan alat sebanyak 20% dengan harga satuan Rp1.325.000. Itu diambil dari total tabel investasi Rp2.125.000 dikurang dengan instalasi listrik Rp800.000, maka didapat Rp1.325.000 dan dikalikan 20%, hasilnya Rp265.000. Yang kedua adalah pemeliharaan sebanyak 3% dengan harga satuan sama seperti penyusutan alat Rp1.325.000, maka dikalikan dengan 3%, hasilnya Rp39.750. Yang terakhir adalah tingkat bunga sebanyak 20%, yaitu diambil dari total investasi Rp2.125.000, maka dikalikan 20%, didapatkan Rp425.000. Total biaya tetap adalah Rp729.750. Biaya operasional kedua adalah biaya tidak tetap tahun pertama sebanyak 40%, yang dikalikan dengan 300, maka diperoleh 120. Dengan uraian bahan baku 2 kg per hari, dan untuk per tahun 2 kg dikali 120, maka diperoleh 240. Dengan harga satuan 1.500, dan jumlah per tahun itu 1.500 dikali 120, maka diperoleh Rp360.000. Begitu seterusnya. Hingga diperoleh biaya tidak tetap tahun pertama, yaitu Rp792.480.000. Untuk biaya tidak tetap tahun kedua, yaitu sebanyak 80%, yang dikali dengan 300, maka diperoleh 240. Dengan uraian bahan baku 2 kg per hari, dan untuk per tahun itu 2 kg dikali dengan 240, maka diperoleh 480 kg. Dengan harga satuannya 1.500. Nah, untuk harga per tahunnya 1.500 dikali 240. Begitu seterusnya hingga diperoleh biaya tidak tetap tahun kedua, yaitu Rp1.584.960.000. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap tahun ketiga sebanyak 100%, yang dikali dengan 300, maka diperoleh 300. Dengan uraian bahan baku banyak per harinya 2 kg, yang untuk per tahun 2 kg dikali dengan 300, maka hasilnya 600 kg. Dengan harga satuan 1.500, jumlah 1.500 dikalikan dengan 300. Begitu selanjutnya sampai diperoleh total biaya tidak tetap tahun ketiga Rp1.981.200.000. Tahun 4 dan tahun 5 sama dengan tahun yang ketiga, yaitu Rp1.981.200.000. Yang ketiga, tabel penerimaan. Penerimaan tahun pertama yaitu diperoleh produk konsentrat kedelai sebanyak 1.200, harga satuannya 2.000, maka diperoleh jumlahnya Rp2.400.000. Untuk tahun kedua diterima produk konsentrat kedelai sebanyak 2.400 dengan harga satuan 2.000, maka diperoleh jumlah Rp4.800.000. Untuk tahun ketiga sebanyak 3.000 dengan harga satuan 2.000, maka diperoleh jumlah Rp6 juta. Nah, untuk tahun keempat dan tahun kelima sama dengan tahun ketiga, diperoleh Rp6 juta. Yang keempat, aliran kas atau cash flow. Untuk penerimaan tahun pertama Rp2.400.000, tahun kedua Rp4.800.000, tahun ketiga dan tahun 4 tahun 5 yaitu sebanyak Rp6 juta. Untuk pengeluaran, yang pertama adalah investasi. Investasi di tahun pertama yaitu Rp2.125.000. Yang kedua biaya tidak tetap, yaitu tahun pertama Rp792.480.000. Di tahun kedua Rp1.584.960.000.
Untuk tahun ketiga sampai dengan tahun 5 sama, yaitu Rp1.981.200.000. Dan untuk biaya tetap sama dari tahun 1 sampai dengan tahun kelima sebesar Rp729.750.000. Maka diperoleh keuntungan di tahun pertama minus Rp1.247.230.000. Untuk tahun kedua diperoleh keuntungan Rp2.485.290.000. Dan untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kelima sama, yaitu Rp3.289.050.000. Yang kelima adalah tabel present value atau nilai sekarang. Dengan penerimaan dapat dilihat dari tabel penerimaan tahun pertama Rp2.400.000, tahun kedua Rp4.800.000, tahun ketiga sampai dengan tahun kelima yaitu sebesar Rp6 juta. Untuk I sama dengan 20% di penerimaan itu diperoleh dari penerimaan tahun kedua yaitu Rp4.800.000 dikali P per V dari tabel majemuk yaitu 0,8333, maka diperoleh Rp3.999.840.000. Begitu seterusnya sampai dengan I sama dengan 70%. Untuk present value pengeluaran dan keuntungan sama seperti mencari present value penerimaan membutuhkan tabel majemuk. Dari data yang sudah saya cari, maka diperoleh data seperti tabel berikut ini. Yang berikutnya adalah net present value. I sama dengan 0% diperoleh NPV Rp11.105.210.000. Data diperoleh dari tabel present value bagian keuntungan. Nah, untuk I sama dengan 20% diperoleh NPV Rp6.599.360,51.000. Untuk I sama dengan 70% diperoleh NPV sebesar Rp2.416.042. Dan untuk I sama dengan 210% diperoleh Rp47.746. Dan untuk I sama dengan 220% diperoleh NPV minus Rp17.642.000. Selanjutnya nisbah B per C, dengan B itu penerimaan, C itu adalah pengeluaran. Maka diperoleh I sama dengan 0%, B per C-nya 1,7. Untuk I sama dengan 20%, B per C diperoleh 1,6. Untuk I sama dengan 30% diperoleh B per C 1,5. Untuk I sama dengan 70% diperoleh B per C 1,3. Kesembilan adalah BEP. BEP penerimaan yaitu biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetap per biaya penerimaan, maka diperoleh Rp1.089.504. Pada tingkat produksi Rp1.089.504 per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Yang kedua, BEP produksi, yaitu BEP penerimaan dibagi dengan harga. Maka diperoleh BEP produksi sebesar Rp544.752.000 pada tingkat produksi 544,752 kg per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Untuk BEP harga, yaitu biaya total dibagi dengan produksi, maka dihasilkan 903,65. Pada tingkat harga 903,65 per kilogram, usaha ini pada titik impas. 10. Sensitivitas. Pertama, penerimaan, yaitu toleransi sama dengan penerimaan minimum per penerimaan direncanakan dikali 100%, maka diperoleh 18,15%. Nah, usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan sampai dengan 18,15% dari yang direncanakan. Untuk produksi, yaitu toleransi sama dengan produksi minimum dibagi dengan produksi perencanaan dikali 100%, maka diperoleh 18,15%. Untuk sensitivitas harga, toleransi sama dengan harga minimum per harga yang direncanakan kali 100%, yaitu diperoleh 45,18%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 45,18% dari yang direncanakan. Demikian presentasi saya, terima kasih.